Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Hadi Mulyono mengatakan, biaya pembangunan proyek Ibu Kota Negara IKN Nusantara tak hanya mengharapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Basuki menegaskan, pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara akan lebih banyak melibatkan investasi baik dari lokal maupun internasional. Basuki mengatakan, nanti di IKN Nusantara APBN hanya sekitar 20-30% saja. Selebihnya dari investasi skema KPBU ataupun investasi murni. Hal itu disampaikan oleh Basuki Hadi Mulyono dalam acara Creative Infrastructure Kamis 1 Desember 2022. Basuki juga mengatakan, sudah bertemu dengan sekitar 200 calon investor di Kuala Lumpur, Malaysia. Menurut dia, ratusan calon investor tersebut tertarik untuk bekerja sama dalam pembangunan jalan, penyediaan air minum, rumah sakit hingga pendidikan. Jadi ada banyak perumahan, transportasi, bahkan landscape mereka di IKN Nusantara. Lebih lanjut, terkait dengan nilai investasi yang dikucurkan Malaysia di IKN Nusantara, Basuki mengatakan hal tersebut masih belum bisa disampaikan, karena Kementerian PUPR nantinya akan mengajak langsung para investor ke IKN Nusantara. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Panajem Pasir Utara, Kalimantan Timur sudah mulai dilakukan. Pemerintah juga terus menawarkan ke sejumlah negara agar mau menambahkan investasi di wilayah tersebut, di wilayah yang disebut-sebut kota masa depan itu. Efeknya, baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengklaim investasi di IKN Nusantara sudah over unsubscribed atau kelebihan kapasitas. Dia bahkan mengaku terkejut karena investor ini jumlahnya meningkat hingga 25 kali lipat. Tapi saya kaget, jajak pasar pertama itu sudah over subscribe itu sampai 25 kali. Jokowi mengaku sempat berniat mengundang sekitar 30 investor yang memang memiliki potensi menanamkan modal di IKN Nusantara. Namun, niatan itu langsung ditepis mengingat kawasan inti pusat IKN Nusantara sudah ludes diborong oleh para investor. Sebetulnya di bulan Oktober kemarin saya ingin mengundang 30 yang saya pandang memiliki kekuatan untuk ikut mendukung Ibu Kota Nusantara. Jadi undangan itu saya batalkan. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memastikan pembangunan IKN Nusantara tak akan memberatkan APBN. Alih-alih itu, semua dana yang digunakan murni berasal dari para investor yang menanamkan modal di wilayah itu. Bahkan, bukan cuma itu, dia juga mengingatkan agar masyarakat tidak pesimis dengan dana pembangunan IKN yang mencapai 460 triliun. Sehingga yang kawasan inti itu langsung sudah habis. Sehingga ini baru menyiapkan lagi yang kawasan berikut. Saya ingin fokus kepada investasi, bukan tergantung kepada APBN. Dan perlu juga saya sampaikan, negara sebesar ini jangan kita pesimis dong. Bangun kurang lebih, kalau sekarang di dolar hanya 29 billion US dollar, masa kita grogi? Kira-kira kan kalau dirupiahkan 460 triliun. Kita kemarin biaya COVID itu sampai 1.700 triliun juga nggak kerasa. Tak hanya itu, juru bicara Kementerian PUPR atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Endra Asmawijaya menjelaskan sekitar 183 investor tersebut berasal dari berbagai sektor, meliputi properti, startup, industri, kesehatan, transportasi, energi, digital, dan lainnya yang berminat untuk ikut mengembangkan IKN Nusantara. Dalam kesempatan itu, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan pemerintah akan memberikan berbagai kemudahan untuk investasi di IKN, khususnya di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP 1A, 1B, dan 1C dalam tahap awal pengembangan IKN Nusantara. Pemerintah ingin melangkah maju bersama dan akan memberikan karpet merah yang lebih merah bagi para investor Malaysia, khususnya sebagai sahabat Indonesia, ujar Basuki. Selain itu, Menteri Basuki mengatakan bahwa pembangunan IKN hanya akan menggunakan 20-30% dan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, sedangkan untuk sisanya akan menggunakan dana investasi baik berupa kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU maupun investasi murni. Selanjutnya, para investor kemungkinan bakal diajak berkunjung ke IKN pada triwulan kedua
atau ketiga tahun 2023. Sementara menurut laporan, beberapa negara lain selain Malaysia telah menunjukkan ketertarikannya untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Sebut saja Finlandia, Jepang, Brunei Darussalam, hingga Korea Selatan. Bukan hanya itu, Kepala Otoritas IKN, Bambang Susanto juga mengklaim investor yang ingin ikut serta membangun ibu kota baru membludak. Hal tersebut tidak lepas dari market sounding atau penjajakan pasar atas proyek-proyek yang ditawarkan di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN Nusantara. Untuk itu, sesuai arahan Presiden akan dibuka lagi penawaran untuk menyambut para investor yang tertampung di KIPP IKN Nusantara. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Panajam, Pasar Utara, Kalimantan Timur sudah mulai dilakukan. Pemerintah juga terus menawarkan sejumlah negara agar mau menanamkan investasi di wilayah yang disebut-sebut kota masa depan. Meski banyak investor dari luar negeri, namun pemerintah masih memprioritaskan pembangunan IKN Nusantara dengan menggunakan produk-produk dalam negeri. Pemerintah sudah tidak lagi memberikan toleransi kepada produk impor untuk digunakan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kementerian PUPR juga mengingatkan penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menekankan pembangunan infrastruktur yang mandiri menggunakan produk dalam negeri. Dia menuturkan perintah Presiden kini tidak lagi sebatas mengutamakan produk dalam negeri, tetapi juga melarang impor dari luar negeri. Sekarang perintahnya dilarang impor apalagi menggunakan APBN. Di APBN itu sudah lebih dari 400 triliun yang dibelanjakan untuk TKDN yang tinggi. Di Kementerian PUPR sendiri, jadi dari rata-rata 120 triliun per tahun, 8-90% adalah dengan TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Dan itu dijaga betul oleh Menteri PUPR atau Basuki Hadimulyono. Ada sebuah potensi besar di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu aspal, tambang aspal di Kabupaten Buton. Yang problem adalah kita ini malah impor sampai kurang lebih 5 juta ton per tahun. Di sini produksi malah tidak dijalankan, impor terus. Dengan Menteri hari ini kita lihat lapangan dan kita harapkan ada industrial downstreaming di sini, ada hilirisasi di sini, sehingga tadi sudah kita putuskan 2 tahun lagi tidak ada impor. Untuk itu, dia berharap agar semua elemen yang terlibat sama-sama memajukan industri konstruksi tanah air dengan nilai-nilai perjuangan dalam membangun Indonesia ini. Basuki berharap jajaran Kementerian PUPR juga tidak ada yang berani untuk main-main dengan arahan tersebut. Dia bahkan mengancam akan menindak tegas jika ada jajaran yang berani membelanjakan anggaran PU dengan barang non-TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Mengenai hal itu, Vice President Tatogram Group Stepanus Kuswandi sangat mengapresiasi langkah pemerintah, terutama Kementerian PUPR yang terus mempersempit ruang gerak penggunaan barang impor dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di tanah air. Menurutnya, penggunaan produk dengan TKDN tinggi dapat membantu memulihkan perekonomian bangsa yang sempat terpuruk karena pandemi COVID-19. Untuk itu, pemerintah juga berkomitmen mendukung upaya memajukan industri konstruksi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan pembangunan membangun Indonesia. Hanya dengan menghadirkan produk-produk baja ringan yang sudah 100% buatan Indonesia, tetapi juga menerapkan green industry yang ramah lingkungan.